Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khatib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan anugerah maupun inayahnya kita dapat diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dengan besar rasa syukur, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya, yakni melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sejalan dengan itu pasti kita sangat mempunyai cita-cita, yaitu menggapai derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir, atau ada yang menyebutnya dengan Rabiul Tsani. Bulan ini adalah bulan keempat dalam kalender Hijriah, yaitu setelah bulan Rabiul Awal dan juga sebelum bulan Jumadil Ula. Para ulama menyebut bahwa yang pertama kali memberi nama bulan ini dengan sebutan Rabiul Akhir adalah buyut kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Kilab bin Murrah. Pemberian nama ini terkait dengan peristiwa alam, yakni musim Rabi atau musim semi yang terjadi di Jazirah Arab. Pada musim Rabi, tanaman dan rerumputan tumbuh subur dan pepohonan berbuah. Musim Rabi ini sering berlangsung selama 2 bulan sehingga muncullah 2 nama bulan yang identik dengan peristiwa itu, yaitu Rabiul Awal dan juga Rabiul Akhir. Jika di Rabiul Awal merupakan bulan yang identik dengan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW, di bulan Rabiul Akhir juga memiliki beberapa peristiwa yang penting yang bisa diambil hikmahnya. Di antaranya adalah penurunan surah Al-Hasyr yang disebabkan upaya pembunuhan kepada Rasulullah yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Nadir. Kaum ini adalah kaum yang pertama dikumpulkan dan diusir dari Madinah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 2, yang artinya dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara ahlul kitab dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Para ahli tafsir menyebut bahwa pengusiran terhadap kaum Yahudi itu terjadi karena 2 hal, yakni karena kepemimpinan Rasulullah SAW dan juga keridhaan Allah terhadap umat muslim. Peristiwa lainnya yang terjadi pada Rabiul Akhir selanjutnya adalah sejarah diutusnya Khalid bin Walid oleh Rasulullah SAW kepada Bani Al-Haris bin Ka'ab pada tahun 10 Hijriah. Berkat perjuangan Khalid, Bani Al-Haris bin Ka'ab masuk Islam. Selain itu, beberapa peperangan di zaman Nabi juga pernah terjadi pada bulan ini.
Di antaranya adalah perang Zatul Riqa pada tahun ke-4 Hijriah, perang Al-Ghabah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijriah, dan juga perang Al-Ghamr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad sering melakukan peperangan? Perlu diketahui bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bukan memulai perang, melainkan peperangan yang dilakukan oleh Nabi adalah dalam rangka untuk membela diri. Saat di Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk tidak melawan. Namun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan pengikutnya diizinkan untuk berperang melawan orang-orang yang selama ini memerangi kaum muslimin. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 39 yang artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Selain untuk membela diri, terjadinya peperangan di zaman Nabi ini adalah untuk memberi pelajaran terhadap musuh yang mencari gara-gara atau bersekongkol mengganggu umat Islam meskipun sudah ada perjanjian atau kerjasama. Peperangan ini adalah untuk melakukan penertiban atau penghukuman agar perjanjian yang telah dilakukan tidak dilanggar. Peperangan di zaman Nabi juga terjadi guna menggagalkan rencana musuh yang mengancam keselamatan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain diizinkannya Nabi Muhammad berperang dalam rangka membela diri, Allah juga telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pelindung semua golongan, termasuk mereka yang berbeda agama. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-6 yang artinya, jika seorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempelajari sejarah-sejarah yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini, sekaligus mengerti apa yang terjadi dan juga alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Hal ini ditujukan agar kita tidak salah dalam memahami sejarah, sekaligus kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Penting bagi kita untuk melihat masa lalu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Kesuksesan yang terjadi dalam sejarah perlu dicontoh dan diwujudkan dalam kehidupan saat ini. Sementara kegagalan dalam sejarah harus menjadi pelajaran dan diusahakan dengan sekuat tenaga agar tidak terulang kembali. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Rasulullah pun bersabda yang artinya, barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia tergolong orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian khutbah kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah akan menyisihkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ilmu, manfaat, dan kemuliaan hidup di dunia, terlebih di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di khutbah kedua ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dipertemukan di surganya kelak, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltah 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Sufufakum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.